Salam Nusantara bagi kita semua, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Ada satu fenomena menarik ya, terutama di kalangan Gen Z ya. Jadi di kalangan Gen Z ini ada salah satu fenomena menarik. Apa itu? Yaitu Gen Z si paling playing victim ya. Jadi di Konoha itu banyak banget Gen Z yang suka playing victim, merasa paling tersakiti, merasa korban dan lain sebagainya ya. Nah, yang jadi pertanyaan ya, kita langsung ke intinya aja. Kenapa Gen Z banyak seperti itu di Konoha? Dan ini pengalaman saya pribadi juga ya. Jadi dulu saya punya mantan karyawan Gen Z ya, susahnya luar biasa. Jadi di antara sahabat yang nonton video ini, kalau misalnya punya karyawan Gen Z, terus punya teman Gen Z, punya anak Gen Z, dan mungkin Anda yang nonton video Gen Z, ini sangat penting ya. Jadi berdasarkan data ya, salah satu alasan kenapa Gen Z itu sering merasa si paling tersakiti ya, si paling korban, paling victim dan lain sebagainya. Alasan yang paling masuk akal itu kenapa bisa seperti itu adalah karena konten yang mempromosikan peran korban ya. Jadi konten-konten yang ada di Indonesia itu kan konten-konten yang memerankan korban ya. Coba perhatikan, nggak percaya? Contoh misalnya, gini. Fajar Set Boy. Fajar Set Boy ini kenapa bisa viral? Karena dia menjual apa? Kesedihan korbannya. Korban tersakiti. Awalnya dia terkenal itu gara-gara nangis ya. Nangis, konon katanya dia ditinggalkan pacarnya ya, disakiti, diabaikan dan lain sebagainya. Kita nggak tahu itu benar apa nggak, apa cuman konten doang, kita nggak tahu kan. Tapi yang jelas beliau ini berangkat dari apa? Dari korban, playing victim ya. Jadi konten-konten seperti ini ya banyak di Konoha ya, terutama di aplikasi-aplikasi TikTok yang Instagram dan lain sebagainya. Rata-rata konten yang cepat viral itu, coba perhatikan, konten-konten yang korban ya, biasanya merasa jadi korban ya, playing victim. Lalu kenapa kenapa hal seperti ini bisa mempengaruhi mindset Gen Z? Kenapa hal-hal remeh seperti ini mempengaruhi mental Gen Z? Kenapa? Karena Gen Z itu paling dekat dengan sosmed ya. Dari kecil mereka ini sudah dekat yang namanya sosmed ya, sosial media. Sehingga apa? Sehingga banyak keputusan mereka ini ya dipengaruhi oleh apa? Sosial media. Jadi berhati-hatilah bikin konten di sosial media. Saya juga sangat berhati-hati bikin konten di sosial media ya, karena ini akan mempengaruhi generasi muda. Jadi yang mempengaruhi Gen Z ini adalah konten sosial media, sangat mempengaruhi. Jadi mereka sering melihat konten-konten yang mengatakan bahwa saya adalah korban, saya tersakiti ya, dasar bos toksik yang ada banyak makian-makian yang lain. Hal-hal seperti ini sudah sangat biasa dalam dunia Gen Z. Saya juga nggak terlalu peduli dengan dunia Gen Z, tapi karena saya punya adik kandung Gen Z dan saya juga pernah punya karyawan Gen Z, susah ngaturnya itu, susah luar biasa, brutal banget ya. Pokoknya playing victim banget ya. Nggak semuanya tapi ya biasanya seperti itu. Kita ambil contoh lain misalnya Agus Tersakiti misalnya. Awalnya kan Agus Tersakiti ini kan kita iba ya. Tapi makin kesini, makin ke sono, makin ke situ kok agak lain ya. Kok agak lain ya Agus Tersakiti ini, kok seperti sinetron ya. Kok seperti sinetron Cinta Fitri nggak ada habis-habisnya ya. Jadi Agus ini berangkat dari mana? Berangkat dari orang yang paling tersakiti ya. Ada banyak konten-konten seperti itu. Bahkan ya, kalau kita perhatikan ya, di dunia politik juga seperti itu kok. Ya, nggak percaya. Biasanya presiden-presiden yang menang itu ya, di Indonesia, presiden yang paling tersakiti. Contoh misalnya, ya, Pak Jokowi dulu. Kenapa Pak Jokowi ini bisa menang berapa kali? Karena apa? Karena Pak Jokowi ini merasa terjolimi, tersakiti. Wajahnya itu wajah melas, wajah kasihan, wajah deso ya. Seperti korban gitu, seperti diterkam pesaingnya gitu. Lalu Pak Prabowo sekarang ini kenapa bisa menang? Karena dia juga semacam korban. Korban dari mana? Dari Pak Anies ya.
Iya kan? Pak Anies nekan banget ya Pak Prabowo, sehingga Pak Prabowo itu seperti minta dikasihani, wajahnya memelas dan sebagainya. Dulu juga Bu Megawati seperti itu, merasa bahwa Bu Megawati itu korban dari apa? Ya, korban daripada korban daripada rejim Soeharto, ya. Ya, seperti itu. Ya, Pak SBY juga seperti itu, merasa bahwa Pak SBY adalah korban daripada Ibu Megawati. Semuanya seperti itu. Dalam politik juga seperti itu, ya. Maka ini akan mempengaruhi, ya, faktor keputusan daripada Gen Z. Gen Z itu berpikir dan secara tidak langsung mempengaruhi alam bawah sadarnya gitu, bahwa playing victim itu hal yang biasa, ya. Saya adalah korban, ya. Sehingga kalau misalnya mereka kerja nih, saya juga pernah kerja sama Gen Z, ya, sudah pernah, udah kita jelasin nih sekali, 2 kali, 3 kali, ya. Terus nanti seminggu kerja cabut, ya. Kenapa? Pengen ya, mental health, ya, healing, ya. Udah gitu kita kasih waktu liburan, nah. Terus nanti nelpon lagi, bos saya nggak mau kerja situ lagi, ya, saya udah dapat pekerjaan baru, ya, oke, nggak apa-apa. Terus nanti sebulan lagi balik lagi, minta lagi kerja sama kita. Kan ini namanya pelin-pelan, ya. Padahal bisa aja kita dikata-katain kan di belakang kita. Misalkan Gen Z gitu, suka ngata-ngatain dasar bos sialan, bos toksik dan lain sebagainya, banyak tekanan dan lain sebagainya. Sehingga menurut data, anak Gen Z ini, ya, banyak dikeluarkan dari perusahaan karena apa? Karena tidak bisa menyesuaikan diri dengan kondisi pekerjaan yang tekanannya tinggi, ya. Jadi kan anak Gen Z kan kalau misalnya punya tekanan langsung curhat di sosial media, bikin status galau-galau kan, dibarengi dengan sedih, ya, dengan lagu-lagu yang sad gitu kan. Terus nanti ada orang yang notice gitu, ya, terus galau berjamaah, ya. Kan biasanya gitu, ya, anak-anak Gen Z itu. Selain itu, karena faktor dari para culture, ya, atau kultur victimhood, ya, norma sosial yang menghargai korban daripada pahlawan, ya. Jadi di Konoha juga seperti itu, lebih menghargai korban daripada pahlawan. Ini faktor dari POV mungkin, ya, point of view daripada film, ya. Karena saya itu background sastra, jadi di kampus dulu saya mempelajari point of view gitu misalnya, ya. Terus perspektif sebuah cerita, novel, film juga kita bahas itu, ya. Banyak kita bahas tentang film-film, bagaimana perspektif daripada sutradara, penulis dan sebagainya. Bagaimana supaya cerita ini menarik, ya. Jadi yang paling menarik itu kalau kita pelajari dulu kampus itu korban, ya. Korban yang paling tersakiti, ya. Kalau misalnya ada korban, jadi semakin korbannya itu merasa paling tersakiti, terjolimi, maka orang-orang akan semakin antusias menonton filmnya. Ini akan menyedot emosi penonton. Jadi sama di dunia nyata juga seperti itu. Anak-anak Gen Z juga seperti itu, ya. Faktor daripada culture juga, ya. Culture victimhood namanya. Selain itu pengaruh konten online juga, konten yang mempromosikan peran korban. Ada banyak kok di dunia online, ya. Jadi boleh saya katakan bahwa di dunia online itu rata-rata fake, tahu guys, fake, ya. Jangan terlalu percaya, ya. Termasuk saya, jangan terlalu percaya apa yang saya ucapkan. Dan saya juga tidak terlalu suka punya banyak fans. Enggak, karena saya takut punya banyak fans. Karena apa? Karena suatu saat saya berubah pikiran, bikin konten yang berbeda dengan pemikiran yang sangat fanatik dengan channel ini. Nanti saya bisa dihabisi, ya, seperti John Lennon, ya, seperti Mahatma Gandhi. Saya sangat takut kalau punya banyak fans yang sangat fanatik. Saya tidak terlalu suka dengan fans yang fanatik. Selain itu, kekurangan komunikasi efektif, ya, menggunakan peran korban untuk mengekspresikan perasaannya. Kekurangan komunikasi yang efektif daripada anak-anak Gen Z ini, ya. Kurang berkomunikasi, merasa si paling tersakiti. Jadi gini guys, dulu waktu saya masuk ke dalam dunia kerja itu, ya, kalau misalnya saya melihat dunia kerja itu keras ternyata, ya. Banyak orang yang nyari muka, ya.
Mungkin dari sahabat yang nonton video ini, kalau misalnya karyawan pasti mengalami itu. Ada orang yang nyari muka teman kita, ada karakternya yang suka ini, suka suka bikin gaduh, ada seperti itu ya. Ada suka tukang ngadu, ya. Ada tukang ngilang, ya. Kalau kita kerja jadi karyawan di perusahaan misalnya, ada banyak karakter-karakter yang kita hadapi. Bos kita juga ada bermacam karakter. Ada bos yang toksik, ada itu bos tukang suruh-suruh, tukang emosian, ada seperti itu. Punya kelebihan dan kelemahan. Namun waktu saya baru masuk dalam dunia kerja itu, saya berpikirnya, ya dunia kerja memang seperti itu. Nggak usah dipusingin. Saya berpikir seperti itu. Tapi kalau Gen Z itu masuk ke dunia seperti itu, mereka itu paling tersakiti sedunia. Waduh, saya paling tersakiti. Waduh, saya paling tersakiti. Bos saya toksik dan lain sebagainya. Bos saya suka marah-marah dan sebagainya. Emang seperti itu kok dalam dunia kerja, ya kan? Jadi terlalu mengeluh, ya. Karena apa? Karena dunia Gen Z ini kan serba keinstanan, ya. Instan, mendapatkan apa-apa instan, ya. Zaman dulu kita nyari ini bahan skripsi kan, kita harus ke perpustakaan. Internet tidak terlalu membantu. Ada sih membantu, tapi sedikit ya. Zaman saya dulu ya. Tapi kita harus ke perpustakaan nyari bahan ya, nyari buku-buku dan lain sebagainya. Tapi kalau Gen Z zaman sekarang tinggal buka ChatGPT, ya keluar semuanya. Serba instan. Selain itu alasan misalnya alasan psikologis ya, perhatian dan empati. Mereka mencari perhatian dan empati orang lain. Anak-anak Gen Z ini suka caper lah istilahnya, cari perhatiannya. Dan selain itu juga ada semacam modus itu. Modus apa? Menghilangkan tanggung jawab. Ya, mengalihkan kesalahan atau kegagalan kepada orang lain. Wow, luar biasa. Ini berdasarkan psikologis ya, psikologi. Jadi orang-orang seperti ini, anak-anak Gen Z ini yang kita harapkan jadi Indonesia emas, yang ada Indonesia cemas. Selain itu, kekurangan percaya diri juga menggunakan peran korban untuk mendapatkan dukungan ya di sosial media, seperti saya katakan tadi itu ya. Ya, selain itu menggunakan strategi coping ya, menghadapi stres dengan tekanan dengan berpura-pura menjadi korban dan lain sebagainya. Pokoknya kacau memang Gen Z ini ya. Ada faktor lain misalnya faktor trauma ya, pengalaman buruk. Ada seperti itu, trauma juga ada pengaruh ya, kekurangan pendidikan emosional ya. Ya, iya saya akui itu, pendidikan emosional anak-anak Gen Z itu tidak cukup pendidikan emosional ya. Terus pengaruh keluarga juga, culture, lingkungan dan sebagainya, keseimbangan mental juga ya, mental yang tidak stabil. Jadi saya punya adik juga ya. Kalau misalnya saya ada masalah nih, adik saya ini lebih mengkhawatirkan mental health saya gitu, psikologi saya ya, daripada memperhatikan yang lainnya gitu. Jadi mereka lebih perhatian pada psikologi gitu, mental health ya. Jadi saya melihat anak-anak Gen Z lebih seperti itu ya. Tapi kalau di dunia kerja kan kita kan banyak mengalami masalah kan. Apakah ini bermasalah? Iya jelas bermasalah dong. Karena saya juga pernah punya karyawan mental, karyawan Gen Z ya. Susah ngatur anak Gen Z ini, susah luar biasa. Si paling tersakiti. Ya. Jadi bagaimana solusi mengatasi daripada orang-orang yang seperti ini ya, orang-orang yang playing victim ya? Apa solusinya? Jadi saya punya solusi ya. Yang pertama misalnya komunikasi terbuka dan jujur lah. Anak-anak Gen Z yang nonton video, jujur lah pada diri sendiri, pada orang lain, pada lingkungan, jujur ya. Terus mengembangkan kepercayaan diri ya, menerima tanggung jawab ya, mencari bantuan profesional jika diperlukan ya, membangun empati dan pemahaman. Jadi semua yang saya katakan di video ini ada sumbernya ya. Saya akan mencantumkan sumbernya di sini. Jadi masa depan bangsa kita itu ditentukan oleh masyarakatnya atau anak-anak muda, terutama Gen Z ya. Nanti 10 tahun, 20 tahun lagi kan dunia ini kan di tangan Gen Z ya. Mereka akan menggenggam dunia ini. Tapi gini guys ya, ada warga Konoha yang berpikir ya, terutama anak Gen Z, Konoha itu tidak maju, Indonesia nggak maju karena presidennya begini, karena pejabatnya begini dan begini, karena korupsi dan begini. Jadi saya jelaskan ya, kita itu tidak bisa kemana-mana kalau
hanya mengharapkan pemerintah. Nggak bisa. Bisa mengharapkan pemerintah, paling 10%, 20% doang. Ya. Jadi siapapun presiden kita, kalau SDM kita rendah, ya, kita nggak akan bisa kemana-mana, guys. Jadi berhenti playing victim anak-anak Gen Z ya. Kita berpikir bahwa kita menjadi negara maju itu karena pemerintah. Enggak, no. Masyarakat kita yang paling utama. SDM masyarakat kita yang paling utama ya. Jadi berhenti playing victim bahwa negara kita nggak maju karena pemerintahnya. Karena pemerintah itu kan berasal dari rakyat ya. Berasal dari masyarakat kan. SDM pejabat kita yang suka nyolong itu, masyarakat juga gitu. Ya, nggak percaya, coba lihat parkir liar, pungli dan sebagainya. Jadi produk daripada pejabat itu ya kita ini, masyarakat ini. Ya, kalau SDM kita seperti itu, sempoyongan, ya pejabatnya juga kayak gitu, SDM-nya sempoyongan. Jadi jangan terlalu berharap banyak sama pemerintah ya. Yang membentuk karakter pejabat kita sendiri, SDM kita ya. Siapapun presidennya, kalau kita SDM-nya masih amburadul berantakan, kita tidak akan bisa menjadi negara maju ya. Selagi, ini catat nih omongan saya, ini penting. Selagi kotak saran diisi dengan duit ya, bukan kotak amal ya, tapi kotak saran diisi dengan duit, maka sampai kiamat pun negara kita tidak akan bisa menjadi negara maju. Saya Ray Konoha, salam rasional.